Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan bab 1 tentang desain pembelajaran SD berbasis OB, Deep Learning, dan juga PJBL. Nah, sebelum berdiskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Rahman dengan akhiran NIM 51. Nama saya Alif Nurhalia dengan akhiran NIM 44. Saya Salsabila Zahira dengan akhiran NIM 053. Saya Pina Parsamiati dengan akhiran NIM 056. Nah, kami akan memulai diskusi tersebut. Di sini kita akan berdiskusi bab 1 ya. Jadi tuh bab 1 ini kalian udah baca kan bab 1 tuh. Bab 1 tuh menurut aku tuh kayak itu tuh sudah jadi fondasi gak sih? Kalau misalkan fondasinya tuh udah paham, jadi untuk untuk masuk bab-bab berikutnya tuh kita tuh gak ada kebingungan, kayak kita tuh udah paham gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku bab 1 ini kita tuh tidak disuruh langsung bikin kayak modul atau FPP, tapi disuruh ngubah cara berpikir dulu sebagai calon seorang guru gitu. Terus menurut aku ini penting sih, karena kadang kita tuh mikirnya guru tuh tinggal ngajar kan, padahal ternyata ngajar tuh perlu dirancang dengan matang, kayak buat RPP-nya, buat modul ajar. Nah, makanya bab 1 ini dikenal dengan konsep OB, Deep Learning, dan juga PJBL karena 3 hal tersebut sering muncul di mata kuliah. Terus, aku akan mulai menjelaskan tentang desain pembelajaran OB. Jadi, di buku tuh dijelasin kalau desain pembelajaran OB tuh bukan cuman soal bikin RPP atau modul ajar. Apa tadi? OB itu bukan berarti bukan RPP atau modul aja. Ya, itu tuh ya sih benar, bukan cuman itu baik. Administrasi gitu dah sih. Tapi itu juga proses mikirnya tuh kenapa tujuannya tuh dipilih itu, terus tuh kenapa aktivitasnya tuh kayak gitu, terus tuh kayak kenapa penilaiannya tuh harus seperti itu. Kan ada tuh di buku tuh ditulis juga kan rubrik penilaiannya. Nah, betul-betul. Nah, itu tuh masuk ke dalam konsep OB atau outcome based education. Nah, intinya tuh yang penting hasil dari belajar siswa tersebut. Nah, ya misalnya kan gini gak sih, kalau tujuan pembelajaran bilang siswa mampu menjelaskan, tapi pas ujian tuh cuma disuruh milih A, B, C, D, itu kan gak nyambung gak sih? Betul. Jadi ya namanya tuh tujuan, aktivitas, dan asesmennya tuh gak selaras. Padahal di OB itu keselarasan itu penting. Pentingnya lagi. Nah, menurut aku nih ini sering terjadi di sekolah-sekolah yang rajin mengajar gurunya, tapi siswanya belum tentu paham. Terus makanya di bab 1 ini kita sebagai mahasiswa PGSD itu diajak buat mikir kalau nanti jadi guru kita mau fokus ke ngajar atau ke hasil ngajar kepada siswa tersebut. Dan OB ini ngajarin kita buat mikir dari akhir. Siswa harus bisa apa dulu baru kita rancang pembelajarannya. Nah, sekarang coba kalian bahas tentang Deep Learning. Nah, deep learning ini menurut aku itu bagian yang sangat penting ya di bab 1 nih. Karena deep learning ini kan sering disalahartikan gitu kan. Banyak yang mikir deep learning itu belajar itu susah atau berat gitu kan. Padahal itu maksudnya itu bukan kayak gitu. Deep learning itu belajar dengan pemahaman tapi bukan hafalan. Pemahaman tapi itu bukan hafalan. Di buku kan juga ada dijelasin gak sih, ada 4 ciri deep learning tuh. Nah, yang pertama kan bermakna, artinya itu materi nyambung sama kehidupan siswa. Nah, misalnya anak SD belajar pecahan, itu jangan langsung rumus, tapi dikaitkan sama kue, pizza, atau uang gitu. Nah, terus yang kedua elaboratif. Jadi siswa tuh gak cuma jawab, tapi juga jelasin kenapa jawabannya bisa begitu gitu. Nah, kayak berpikir kritis gitu. Terus menurut aku juga ini penting karena dari situ kita bisa tahu siswa paham atau cuma nebak gitu.
Terus yang ketiga ada reflektif juga. Terus yang dimana siswa tuh diajak berpikir tentang proses belajarnya sendiri gitu. Nah terus tuh yang kayak di akhir pelajaran tuh selalu Ditanya-tanya gitu ya, ditanya-tanya, ya, kayak kayak refleksi gitu sudah lah, kayak paham belum? kayak Mayo, kayak mana, kayak gitu udah paham belum, bagian mana sih yang masih bingung, yang masih siswa tuh kesulitan, kayak gitu. Dan yang terakhir tuh apa sih, ada transfer gak sih? Oh yo, transfer sih. Jadi kayak ilmu tuh bisa dipakai di situasi lain, bukan cuman kayak yang mirip di contoh soal itu gitu. Misalnya ada suatu kejadian yang tidak mirip sama buku tapi masih kayak persis sama gitu. Nah, jadi siswa tuh bisa nerapin yang mereka baca di buku tuh ke kejadian tersebut. Jadi kalau dipikir-pikir itu deep learning tuh bikin siswa ini jadi lebih aktif nggak sih? Mereka tuh tidak cuma duduk, dengar, terus nulis gitu. Nah, jadi sebagai guru tuh kita juga jadi lebih capek mikir, tapi hasilnya tuh lebih bagus. Nah, terus yang ada kasus pembelajaran di Ya, SD. masa pembelajaran di SD itu nah di bab 1 tuh juga ada jelasin contoh kasus yang menurut kelompok kami tuh real banget. Nah, ada anak bisa ngerjain latihan tapi bingung pas soal cerita. Ini nih sering kejadian dan biasanya yang disalahin tuh malah siswanya. Padahal bisa jadi pembelajaran terlalu fokus ke rumus bukan ke pemahaman. Makanya di buku ini kami ngajak buat analisis masalah dari banyak sisi. Dari siswanya, materinya, cara ngajarnya, sampai cara menilainya. Ini ngajarin kita buat jadi guru yang relatif, bukan reaktif dak sih. Iya. Menurut aku ini penting karena guru SD tuh pegang dasar cara berpikir anak. Lalu ada yang materi PJBL dan sekarang masuk di PJBL gak sih? Iya, PJBL atau proyek. Menurut kau Cut, menurut kau Cia, PJBL tuh apa sih? Kalau menurut aku di PJBL nih kita belajarnya lewat project, bukan cuma tugas biasa. Iya. Cuman projectnya itu bikin paket desain pembelajaran SD, dan projectnya itu nggak langsung sempurna, kita uji dulu lewat micro teaching. Terus kita dapat masukan, lalu bisa kita revisi. Jadi kelihatan tuh proses belajarnya dari awal sampai akhir, karena terus tiap tahap itu direvisi gitu. Betul. Dan ini tuh juga bikin kita terbiasa nerima kritik gitu. Terus penting juga buat guru karena ngajar itu pasti perlu evaluasi terus-menerus. Betul. Nah, kalau bisa disimpulin, bab 1 tuh ngajarin kita buat mikir ulang soal pembelajaran. Kita nggak cuma disiapin jadi guru yang bisa ngajar, tapi guru yang bisa merancang. Dan pembelajaran yang dirancang itu harus bermakna buat siswa. Nah, harapan kami nanti pas misalnya kami nih udah jadi guru SD, kami bisa bikin pembelajaran yang nggak cuma bikin anak pintar, tetapi juga bisa bikin anak paham. Terus mengenai bab 1 ini, kemarin tuh kan kelompok kami juga pernah waktu itu observasi gak sih? Nah, ada observasi di semester lalu itu tentang apa ya? Tentang wujud zat dan zat di fase B kelas 4. wujud zat dan perubahannya. Ya, itu tuh masalahnya Kami nemuin masalah tuh kayak siswa tuh paham jenis-jenis kayak menyublin, membeku, menguap, tapi kalau pas di praktek asli mereka tuh udah bisa bedain, cuma tahu teori B gitu, udah paham kalau disuruh belum praktek. bisa menjelasin bagaimana proses terjadinya tuh dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu belum bisa. cuman tahu beda sih jenis-jenisnya. Terus selain itu siswa tuh banyak siswa yang masih tertukar antara menyublim dan mengkristal. Nah, contohnya kapur barus yang mengecil dianggap sebagai peristiwa mengkristal, padahal itu menyublim. Saat ditanya secara lisan atau tertulis, mereka tuh malah jawab lebih banyak menebak gitu dan menghafal istilahnya, bukan karena benar-benar mereka paham prosesnya. Ya, dan juga apa namanya nih, dari pemahaman dari mereka tuh emang mereka tuh sebatas hafalan kurang pengalaman langsung dari peristiwa yang terjadi di perubahan wujud tuh kan.
karena kan mereka cuma tahu teori-teori, Iya, tidak tahu iya. kayak secara nyata ini loh mencair Prosesnya itu, itu ini dia loh tahu. membeku kayak gitu. Nah terus Jadi apa sih penyebab? Itu tadi penyebabnya ya? Iya. iya penyebab. masalah dari itu. Yang Alif bilang tuh tadi dari sisi siswanya. Kalau dari sisi materi itu berubah wujud zat tuh belum banyak dikaitkan dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Strategi pembelajaran sebelumnya juga masih banyak menggunakan ceramah, media ceramah. Iya, kayak waktu gitu. kami Nah, observasi itu kami melihat kayak gurunya juga strategi itu masih dalam sistem ceramah yo. Belum melibatkan Belum percobaan. proyek itu belum. Jadi kayak misalnya kayak mencair dari beku ke cair gitu be, dijelasin cuma tuh. teori-teori Teori-teori baik. be. Terus pas setelah kami lihat tuh Menurut kita kami target Target perbaikan yang Perbaikannya. bisa kami lakuin target itu. perbaikannya yang bisa kami lakuin tuh apa? Target yang pertama tuh siswa mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat seperti mencair, membeku, menguap, mengembun dan menyublim serta bisa memberi contoh dengan benar. Nah, kita bisa ngaitin misalnya pas kita tanya mencair. Nah, kita tanya siswa, mencair tuh apa yang pernah dia lihat di rumah dia gitu. Nah, secara langsung misalnya kayak dilihat lilin yang dipanasin terus mencair gitu. Nah, jadi bisa kita kaitkan sama hal-hal yang pernah dia tengok di rumah. Di kehidupan Iya, sehari-hari di kehidupan itu dia ada. Terus sehari-hari. itu juga untuk mencapai target tersebut itu disiapkan juga dengan ada yang modul ajar, LKPD, media pembelajaran juga. Terus media pembelajaran tuh yang kami perbaiki tuh kemarin tuh ada video kan, video pembelajaran, terus ada juga gambar-gambar, terus ada games, bukan games, apa, kuis, dak sih? kuis Nah, interaktif. gitu. Terus pembelajaran juga dirancang menggunakan eksperimen sederhana dan diskusi kelompok agar siswa lebih aktif dan paham konsep. Nah, kemarin tuh pas kami observasi, kami bentuk beberapa kelompok kayak pembagian LKPD-nya tuh beda-beda di setiap lembarnya. Untuk diskusi sama kawan-kawannya juga. Serta kita bawa media waktu itu ke sekolah. Untuk Bawa kok media. Nah, Media. kami bawa media yang secara langsung tuh diliatin ke siswanya di depan. Misalnya kalau mencair tuh apa gitu. Jadi dia habis itu diskusi kelompok sama-sama ngisi LKPD yang ada. Iya, pakai media. Terus Jadi kalau menurut kami tadi solusi dari permasalahan itu tadi itu kalau untuk meningkatkan pemahaman siswanya, pembelajaran tuh dirancang untuk tidak hanya menghafal istilah perubahannya, cuman tapi menekankan pada penjelasan proses terjadinya perubahan tersebut. Terus pembelajaran juga dikaitkan dengan peristiwa sehari-hari seperti es mencair di rumah atau air yang menguap saat dipanaskan, agar siswa tuh lebih mudah memahami konsep perubahan wujud zat. Dan ada pun strategi pembelajaran diperbaiki dengan menggunakan eksperimen sederhana dan di diskusi kelompok gitu, sehingga siswa dapat mengamati secara langsung proses perubahan wujud zat dan tidak hanya mendengar penjelasan guru. terus medianya tuh kan yang pembelajaran tadi udah diperjelas kayak aku tadi sebutkan juga kayak gambar, terus tuh video pembelajaran dan alat eksperimen sederhana gitu. Kalau kan sebelumnya kan kayak gurunya cuman ngasihin dengan ceramah baik teori-teori, tidak praktek gitu ataupun itu eksperimen. Terus Bisa bisa juga asesmen juga. LKPD-nya diperbaiki juga dan Iya, petunjuknya tuh lebih jelas gitu loh. Biar kalau kurang juga ya. iya, serta kalau bisa ditambahkan kolom refleksi agar siswa tuh dapat menjelaskan hubungan antara kalor dan perubahan wujud zat. Asesmennya juga asesmennya tuh juga jangan hanya berupa pilihan ganda atau isian singkat, tetapi juga mencakup pertanyaan uraian yang menilai pemahaman proses perubahan wujud zat siswa. Iya. Kalau menurut kau nih, kalau asesmen formatifnya itu kayak mana? Asesmen formatif itu perlu dilakukan juga tidak sih melalui observasi diskusi kelompok dan jawaban dari LKPD, sehingga guru tuh dapat mengetahui pemahaman siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Terus secara rubrik
penilaian itu tuh harus disempurnain, terutama pada aspek penalaran, agar penilaian lebih fokus pada ketepatan konsep, penjelasan, proses, dan contoh yang diberikan kepada siswa tersebut. Nah, waktu refleksi di akhir pembelajaran itu juga minimal 5 menit, agar siswa dapat menyimpulkan sendiri hasil pengamatan dan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, setiap akhir pembelajaran tuh kita bisa lakuin refleksi dah sih, kayak apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini gitu dah sih. Terus setiap siswa tuh bisa nyimpulin satu-satu gitu. Nah, Pasti ini ada yang kebingungan lah. ya betul. Itu sih dikaitkan dengan tadi bab 1 kan, deep learning, terus yang PJBL, terus pendapat kita dah sih masing-masing. Kita caca nyari-nyari gitu nih. Terus yang itu tuh, yang itu loh, yang tanya jawab. Aduh, yang gitu. Nah, kayak mana kalau misalnya kita saling bertukar pendapat pribadi atau saling bertanya gitu loh. Boleh. Biar saling paham gitu, biar kita bisa lihat pandangan dari sudut masing-masing gitu. Dari pendapat Iya. pribadi yo. Boleh. Nah, kalau menurut kalian nih dari bab 1 tadi, bagian apa yang paling penting buat calon guru SD? Kalah dulu lah. Kalah dulu. Aku. Nah, kalau menurut aku pribadi yo, yang paling penting itu cara pandang kita terhadap pembelajaran. Nah, dari bab 1 nih aku bisa nyimpulin dan sadar bahwa guru itu bukan cuma nyampein materi, tapi itu juga ngerancang pengalaman belajar. OB nih ngajarin aku buat fokus ke hasil belajar siswa. Jadi nanti pas kita ngajar tuh aku juga udah cuman mikir kayak materinya udah selesai, tapi anaknya belum paham gitu. Nah, jadi kayak hasil yang aku ajar tuh anak-anak juga harus paham, bukan cuman aku sampein B gitu. Kalau menurut kamu nih, Lip, deep learning tuh realistis nggak sih diterapin di SD? Menurut aku ya realistis lah, soalnya kan kayak asal gurunya juga kreatif, terus mau usaha juga, terus tuh deep learning tuh dak mesti ribet kok, kan cukup ngajak anak-anak tuh mikir, diskusi, terus tuh juga ngerti pelajaran sama kehidupan sehari-hari, yang contohnya kayak kita observasi tuh tentang apa, tentang perubahan wujud zat kan, yang dimana kita contoh-contohin ke kehidupan sehari-hari orang tuh, mereka siswa tuh. Terus juga justru di SD itu juga deep learning itu cocok karena anak-anak tuh juga masih penasaran gitu loh, dan suka hal-hal yang Menarik nyata, gitu ya, nyata, menarik, Hal-hal yang konkret. Iya, Dia orang tuh nyata. udah suka kayak cuman materi B gitu ya. Harus diimbangin dengan Diimbangin. kehidupan sehari-hari biar orang tuh tahu, oh ini loh, ini loh kayak gitu. Kalau kamu sendiri nih, Ca, bagian mana sih yang di bab 1 tuh menurut kamu yang paling menantang, yang bisa diterapkan nanti pas jadi, misalkan jadi guru kita nih? Kalau menurut aku yang paling menantang itu menyusun asesmen yang sesuai tujuan. Kadang tuh tujuan kita pengen siswa bisa berpikir kritis, Iya, tapi kita malah ngasih soal yang gampang dinilai. Jadi tantangannya tuh bikin penilaian yang benar-benar mengukur pemahaman siswa tuh yang benar-benar mengukur pemahaman siswa, bukan cuma hafalan. Nah, Kayak dia tuh emang paham ya apa sama Iya. yang dia jawab gitu ya. Terus Menurut pendapat kamu, Pin, soal PJBL itu tuh beneran kayak ngebantu kita gak sih sebagai kayak calon guru? Menurut aku ngebantu banget ya, karena lewat PJBL kita tidak cuma baca teori, jelasin teori gitu, tapi kita langsung praktek.
kita bikin perangkat mencari kayak mikrotealix Mikroteaching. Mikroteaching nggak? Iya, mikroteaching. Terus direvisi. Jadi kita belajar dari kesalahan itu bikin kita lebih siap untuk mengajar anak-anak nanti. Ya, nah itu tuh betul tuh. Terus kalau aku boleh nanya nih ya, setelah kalian baca bab 1 tuh ada gak kayak perubahan cara pandang kalian tentang guru SD gitu? Ada sih. Sesudah itu tuh jadi sadar kalau guru SD itu perannya besar karena ngebentuk dasar cara berpikir Iya, anak. betul aku juga sih, aku ngironya dulu SD itu gampang, kayak cuma ngajar 1 tambah 1 sama dengan 2 hasan, tapi gak kayak segampang itu, tapi ternyata tuh justru harus lebih dipikirin gitu nah masing-masing kayak gitu. Kita harus matang-matang. pakai metode apa juga, penilaiannya kayak mana, pokoknya kayak harus bener-bener dipikirin. Kita juga harus kreatif, inovatif. Setuju. Jadi setelah baca ini nih jadi lebih menghargai proses merancang pembelajaran. Dari awal ternyata udah Iya. semudah itu Dari karena emanglah modul. terstruktur dan tersusun gitu. Iya. Udah asal diajar-ajar be. Terus juga kita kalau misalkan kayak ngasih nilai kan ada rubik penilaian tuh juga Iya. gak bisa salah-salah kan. Iya, Ada nggak skornya bisa gitu. benar. Skornya tuh harus ditentuin yang benar-benar betul, Sesuai. harus dihitung. Iya. Sesuai, tidak basing-basing Ada be. penilaian kayak keterampilan juga. Penilaian apa lagi? Pengetahuan. Dan itu tuh udah disusun sembarangan kayak per step-stepnya tuh harus ada kayak apa ya, kayak kita nyari capaian pembelajaran tuh emang udah asal buat gitu dah sih, emang ada apa sih namanya cut, Udah porsinya masing-masing. bukan porsi Iya, sih masing-masing aja. ya, kayak emang ada gitu nah di tempat itu gitu, udah asal-asal deh. Terus ngomong apa ya, IPL gitu. Jadi kalau jadi guru tuh tidak bisa sembarangan gak sih, nggak bisa, harus benar-benar sesuai. Iya lah, sesuai sama RPP kayak gitu nah. Buat Harus modulnya tahu juga. juga CP-CP-nya, tujuan Iya. pembelajarannya. Gitu. Dan CP dan TP itu kan harus sesuai Kemendikbud. Iya. Nah, yo itu Ah. maksudnya ke tadi harus sesuai Kemendikbud. Nah, tidak bisa kayak basing be. Itu juga ada strukturnya juga ada sih di situ tuh. Nanti dijabarin jadi ini kayak nurunin TP jadi CP jadi ini Iya. itu tuh sesuai, itu harus ada Kemendikbudnya, dari Kemendikbud. Tidak bisa nak buat B TP-nya ini, CP-nya ini, tak bisa. Betul. Sesuai porsi. Sesuai Kemendikbud. Bingung bilangnya apa. Jadi kalau menurut aku emang deep learning itu emang pembelajaran yang buat siswa itu benar-benar paham kan, bukan sekedar hafal di buku, tapi itu emang tengok ya ciri-ciri tadi ada 4 itu apa, bermakna, elaborasi, refleksi, terus sama transfer tadi tuh keren sih.
Jadi di bab 1 ini tuh benar-benar sumpah potong BGE dikit kan bisa gak sih dipotong benar. Jadi bab 1 ini benar-benar kayak mahasiswa tuh diarahkan untuk memahami bahwa pelajaran tuh adalah satu sistem, bukan bagian yang terpisah-pisah gitu gak sih. Sistem yang dimaksud tuh keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmennya. Nah, kita balik lagi nih bahas ke ke OB, Outcome Based Education atau OB. Apa yang dijelasin OB di dalam buku itu? Nah, di dalam buku atau di dalam bab 1 itu, OB ngejelasin atau menekankan bahwa pembelajaran itu harus menghasilkan, seperti yang dibilang tadi tuh, menghasilkan capaian yang bisa dilihat dan dibuktikan. Jadi nggak cukup untuk memahami teori doang, tetapi harus ada produk atau hasil yang nyata. Dalam konteks mata kuliah ini, buktinya bisa berupa perangkat pembelajaran, hasil micro teaching, dan revisi berdasarkan data-data yang ada. Artinya, mahasiswa itu nggak hanya dinilai dari pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan merancang pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Itu OB tadi. Ya, OB, penjelasan OB. Outcome-based education. Coba. PJBL itu produk kan? Menghasilkan produk project. Kalau yang kita observasi kemarin itu Itu pakai deep learning. PBL juga deep learning. Deep learning kayaknya, iya deep learning. Soalnya deep learning itu kan paling penting kayak yang Alif bilang tadi. Soalnya kan untuk siswa memahami konsep secara bermakna, bukan cuma ngapal-ngapal baik. Iya, betul. Bisa didonat sih. Kita balik bahas ke bab 1 beda sih, soalnya kayak OB Emang kita lagi bahas iya kan, tapi kan kita tadi lagi bahas OB dah sih ya kayak maksudnya Selain kita OB juga ada deep learning sama nah PJBL. iya maksudnya kita balik lagi ke pematik kasus kelas dasar Kenapa tuh? Ngapa tuh? dan maknanya bagi Aku mau kita bahas calon itu. guru. Aku mau bahas itu. Mau. Nggak, kenapa mau bahas itu? Karena dari kasus ini tuh karena anak bisa mengerjakan latihan tapi tidak paham. Nah, kita harus bahas itu. Oh gitu. Coba jelasin dulu gimana. Nah, kan kita sering lihat tuh kasus yang dekat sama kita beda di sekolah dasar nih kan. Banyak siswa yang pintar karena nilainya bagus. Tapi sebenarnya itu tuh hanya niru contoh yang ada di buku. Dia tuh udah benar-benar paham. Niru-niru contoh yang ada di buku. Iya, Kayak langsung nyalin di buku B. Sebenarnya. Nah, siswa tuh bisa ngerjain soal, tapi pas konteksnya diubah, dia tuh langsung bingung. Oh banyak ya. Nah, Contohnya kayak dia matematika. Yo, gitu dia kan. hafal-hafal B yang ada di buku pas diubah, padahal sama B konteksnya, Yo. tapi dia langsung bingung.
kayak matematika. Nah itu tuh nunjukin kalau pemahaman konsepnya tuh belum terbentuk. Terus cara kebentuk konsepnya itu kayak mana supaya bisa terbentuk konsepnya? Gimana ya, kita harus analisis dulu gak sih masalah utama yang ada di kasus ini tuh apa gitu. Gitu. Setuju sih, karena di buku kan cuma dijelasin bahwa siswa tuh cenderung menunggu rumus karena pembelajaran tuh nggak memberi ruang untuk berpikir dan menjelaskan alasannya. Jadi artinya tuh cara mengajar tuh secara tidak langsung membentuk kebiasaan belajar siswa yang pasif. Nah, menurut kau nih Nut, peran asesmen dalam kasus yang kayak gini tuh gimana sih? Menurut aku asesmen yang digunakan cenderung prosedural, jadi siswa hanya dilatih untuk mendapatkan jawaban benar, bukan memahami jawabannya atau prosesnya. Ya sih, jadi akibatnya tuh nampak sih siswa tuh belajar untuk lulus soal, bukan untuk memahami konsep, sekedar kayak betul. Nah dia nilainya lah bagus, tapi dia tidak paham apa yang dia isi itu sebenarnya. Ya, jadi di buku nih itu gak sih ngingetin kita bahwa asesmen tuh seharusnya ngukur apa yang benar-benar betul. dituju, termasuk kemampuan dan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep. Betul. Lip, jadi hubungan kasus nih sama peta masalah pembelajaran yang kita bahas tuh apa ya? Kasusnya mana? Oh, kasus ini. Ya, yang kita bahas nih tentang itu siswa tuh kayak jadi contoh untuk itu gak sih? Jadi contoh juga bahwa tuh masalah pembelajaran tuh harus didefinisikan secara diidentifikasi. Oh ya, maaf salah. Secara spesifik, terus tuh kayak siswa apa ya, bukan hanya siswa yang kayak kurang paham baik, terus juga di peta masalah ini kan kita diminta untuk menulis bukti gejala dan nyata kan, seperti kesalahan siswa yang berulang atau jawaban yang meniru contoh yang tadi kayak si Hanoi ngomong. Jadi peta masalah itu membantu kita berpikir dengan lebih objektif sih menurut aku, terus tuh berbasis bukti bukan asumsi gitu. Ya. Nah, refleksi penting bagi kita calon guru SD dalam pembahasan ini tuh kita harus lebih peka, membedakan yang benar-benar paham dan yang hanya terlihat paham. Nah, sebagai guru nanti kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa, tetapi kita perlu mengevaluasi cara mengajar dan cara menilai kita. Kadang kesalahan tuh bukan semata-mata karena siswa itu nggak bisa atau karena dia nggak ngerti, tapi karena kadang cara ngajar kita gitu nggak sesuai. Makanya kita tuh kalau ngajar tuh kita tuh harus bikin suasana ngajar tuh nyaman, menyenangkan, bermakna. Iya bener ya menyenangkan. Terus juga gurunya harus kreatif juga kan, nggak ada monotonian kayak dengan metode ceramah kayak gitu, harus dengan metode yang lain sehingga tuh bikin suasana kelas tuh pokoknya kayak nyaman, siswa jadi nyaman belajar. Ya jadi tuh senang. Terus ada juga kayak ada gamesnya dikit gitu nah. Atau ice breaking kalau lagi udah bosan ngantuk apa gimana. Lagi kan anak-anak kan cepat bosan, anak-anak tuh fokusnya bentar cuman susah mau fokusin anak-anak nih. Itu tuh terjadi karena guru sering evaluasi juga gak sih dari mengajar yang ini, misalnya kayak minggu ini kurang ini, evaluasi minggu depan gini, evaluasi ya, jadi tahu gitu. Makanya asesmen tuh penting gitu. Apalagi nih yang mau dibahas? Menurut aku sih gitu Ya betul. Apalagi yang dari kita observasi. Kalau refleksi kita sebagai calon guru dari pembahasan yang kita bahas nih tadi, menurut kalian refleksi bagi refleksi untuk kita sebagai kalau misalnya kita jadi calon sebagai calon guru. Iya. Kalau Ya itu sih, udah harus langsung nyalain siswa dah sih. Kayak kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri dari cara ngajar kita. kita juga lagi lebih peka gak sih? Kita seharusnya lebih peka juga gak sih? Iya kan? Nah,
Kak, bener kayak Hani tadi. Kalau menurut aku, kalau kau kan nanya tadi dah apa refleksi penting tuh kalau kita sebagai calon guru ya kan. Mungkin menurut aku bener lah kata Hani tadi, kita tuh bisa lebih peka membedakan siswa yang paham atau yang belum paham. yang paham sama yang belum paham gitu. Dan juga implikasi praktisnya tuh saat misalnya nanti kita lah ngajar di SD tuh, kita tuh merancang aktivitas yang ngedorong siswa tuh menjelaskan alasan, bukan hanya mengisi jawaban. Kayak mana tuh? Kayak mana tuh contohnya? Misalkan kayak siswanya nih nanya, terus kayak mana sih caranya? Nah, Ibu Hanui, Cara apa tuh? ayo ini cara ini apa ya? Ngerti dah sih, kayak misalnya ada pertanyaan tuh yang diisi-isi B sesuai dengan hafalan yang ada di buku gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita suruh siswa tuh mendalami atau memahami, dia tuh seharusnya bisa jawab tanpa template yang ada di buku, karena dia tuh punya alasan dewe buat jawab pertanyaan tersebut. Jadi tugas dengan soal itu harus bervariasi konteksnya agar siswa tuh belajar mentransfer pemahamannya gitu. Ya boleh. Gitu ya. Kayak misalnya kan gini, misalnya konteksnya mencair kan, terus kita tanya tuh ke siswa, cair tuh apa sih? Dari beku ke cair, kata dia ngisi jawabannya kayak gitu. Padahal kita harus nanya ke dia tuh alasan dia jawab itu tuh apa. Misalnya kayak dia lilin tuh cair karena api api tuh panas, jadi lilin tuh jadi cair gitu. Nah, jadi dia tuh ada alasannya gitu. Nah, ada cuma jawab kayak dari beku ke cair gitu. Gitu kan. Lebih ke prosesnya, bener lah. Dari proses dia ngejawabnya tak sih? Yap, Iya, betul. kan? Nggak sekedar jawab deh. Iya, udah sekali. Tapi dia tahu asal mula jawaban itu dari mana. Ngerasa ada sih dulu pas SD kan, kalau nak ujian tuh pasti kita ngapal Ngapal, pengertian kan. ngapal. Pengertian Jangan SD sampai SMA pun Ah, ngapal kan. pengertian. Apa pengertian kita tuh Apa fokusnya itu? tuh hafalan. apa itu metamorfosis, misalnya apa tuh ini, apa itu cuma dihafal deh, tapi tidak dipahami konsep aslinya itu apa. Yang penting bisa jawab nulis. Nah gitu. Nah, kayak sekarang kan lah lupa tuh apa yang ditulis dulu tuh. Karena cuma menghafal. Ya, nggak karena cuma ada- dihafal, nggak beda ada- tidak dipahami konsepnya tuh. Terus juga apa ya? Nah, itu tuh perlu dirubah dak sih, soalnya kan ini masih dasar, sekolah dasar dak sih, agar kita kayak kedepannya dia lah besar lah SMP, SMA. Nah, jadi dia paham SD tuh. kita tuh ngebentuk cara berpikir. Emang dari dasar. Jadi maka dari itu kayak guru sekolah dasar tuh emang harus kreatif gitu dah. Iya, Harus inovatif. merancangnya tuh emang terstruktur. Kalau misalnya tidak bisa A langsung B, langsung C, langsung E gitu. Nah, Terus cepat juga berpikirnya tuh. kita juga ngejelasin Iya, ke anak kalau murid misalnya pakai nggak, bahasa yang kita rancang tidak sesuai, jadi kita harus langsung punya putar iya putar otak. putar otak langsung Heeh. mikir. langsung mikir kayak mana supaya siswa tuh bisa paham. bisa memahami. kayak apa mata pelajaran yang kita dengan Pak Hendra tuh. Tematik. Nah, iya jadi kayak tematik. tematik Iya, terpadu tematik. gitu. Jadi bahas tematik. kan masih tahu. Soalnya kan anak SD kan masih lumpuh dah, belum apa-apa, masih otaknya tuh Harus Mas, tunjukin iya, kan? sesuatu yang nyata Iya, gitu. Tidak bisa cuman dibayang-bayangin. betul lagi, Nggak nggak bisa. kayak Bisa dibayang-bayang. Jangan kan anak SD kita yang udah besar kan bisa dibayang-bayang. Kita harus apa ya? Ada contoh konkretnya. nggak Yang sih? pasti-pasti aja Iya, kan yang sih. pasti-pasti Nggak- aja. Kalau jadi bayang-bayang tuh susah. Coba gitu misalkan hitung luas rumus ini, tapi kita bayang-bayang disuruh bayang-bayang. Iya. Gimana lah? Tidak sih? kita tidak pahami. Tidak bisa Bukan cuma dibayang-bayang. bayang-bayang. Tapi harus Sama kayak itu dak sih yang diajarin sama Ibu Isnania. Yang matematika tuh, misalnya panjang kali lebar kan, itu kan Iya, kita rumusnya disuruh cuma buat kotak rumus, ya kan, ya. cuma rumus kan panjang kali lebar.
panjangnya sekian, lebarnya sekian, hasilnya misalnya 18 tuh kita taunya 18 biasa kotak tuh, tapi aslinya tuh Dari per kotak mana? tuh kan, per kotak. Tuh. Dapat 18 Nah, tuh dari mana? Dari mana gitu. Nah. Nah, 18 tuh dari mana? Nah, itu tuh yang perlu kita ajar. Soalnya kan guru-guru SD tuh cuma kayak rumus ini panjang kali lebar, Iya, panjangnya tidak tahu sekian. prosesnya Nah, sih. lebarnya sekian, hasilnya sekian. Udah segitu, Be. Nggak dipahami konsepnya, padahal misalnya hasilnya 18 tuh ada loh di dalam kotak tuh caranya tuh hasilnya 18 tuh nyata gitu pasti. Bukan cuma ditulis-tulis biar 18 gitu. Iya, itu. Nah, nyiapin. Udah sampai kantor. Au. Air mah lagi dah sih, udah aku semua. Aku langsung. Iya, apa langsung apa? Makan dulu. Oh, Apa sih kita kayak diskusi tentang mau makan hari apa. ya, tapi betul gak sih yang dibilang Bis Nania tuh kan kayak iya betul Iya, kan betul. kayak emang Kita baru tahu sekarang. Baru tahu Kayak sekarang. baru sekarang pas Oh. jadi mahasiswa. Soalnya Karena dulu kita SD itu udah kate dicaro Iya, ajarin gitu-gitu aja. cara cuman tahu aja udah rumus itu persegi panjang. Nah, ini kayak gitu nah. bahkan pas SMAB kayak gitu dak sih, misalnya kayak di trigonometri hafalin rumus, besok pas ujian rumus tuh lah ditulis, Iya. terus tengok angka-angka masuk-masuk Sekali ini. soalnya dirubah dikit, Dikit, itu oh jadi langsung puyeng. langsung nggak tahu. Padahal konteksnya sama beda Sama, sih, iya. cuman kalau dirubah dikit kalimatnya, sudahlah langsung udah paham tuh. Nah itu tuh yang perlu Diperbaiki, diperbaiki, dirubah gitu. Nah kalau kita paham kayak gimana pun soalnya udah dibalik sini, dibalik Iya. sini. Kalau kita paham tuh pasti Kalau kita dapat tahu, konsepnya, paham konsep tuh pasti tinggal isi be. Karena ini calon guru sekolah dasar, jadi emang harus dari dasar dirubah, yang diperbaiki itu. Iya. Kalau tidak dari dasar dirubah jadilah Ya kami kayak inilah pas kayak SD. Iya. SD udah diperbaiki cara berpikirnya kayak gitu-gitu sampai lah SMA bisanya ngapal. Iya, betul. Capek ya. Apa iya? Coba apa yang dulu? Hmm? Aduh, sakit perut. Atau kita bahas lembar itu. Nomor apa? Lembar yang kita buat tuh kan ada masalah autentik. masalah solusi gitu tadi sudah. Sudah. Masalah solusi tadi Yang udah kita yang bahas D1 itu. Sudah aku buat tuh. dan yang sudah kita bahas tadi. Belum, yang satu ini belum, baru yang satu A. Nah, bahas itu kan udah tahu lagi cuma Bentar lagi, 15 menit. masih lama juga nih kalau kita belum bilang. Iya. Tapi ada yang kita potong nggak sih tadi pas itu? Tidak, potong itu kita ada bukan potong. Oh, potong ke atas. Iya, Nah. potong ke atas. Selalu hujan. Udah dari situ kita kerjain. Aduh ya Allah. Coba kebaca dari sini. Iya kan? Aku udah bohong. Kok WA? Kok ini enggak ada WA? Lagian sih. Aduh. Apa sih itu masalah? Jadi kita belum nyebutin kesimpulannya. Tunggulah. Ada. Bentar lagi, 10 menit lagi. Bentar lagi kok.
itu tuh salah, itu tuh salah. Salah. Iya, salah. Yang kayak gitu. Ngerti dah? Ada. Ngerti dah? Ngerti. Aduh, bener. Nanti kasus anak persiapan. Oh iya. Iya. Terus Aduh, baterai lagi. Kenang. meaningful. Ini learning tadi ada kita bahas deep learning. Aduh, udah dibahas tadi. Dip. Apa sih UB? Tadi kan tadi bahas Ubi. Obe udah, aku bahas Obe. Iya, maksudnya Outcome based education. Ya udah sih. Iya udah. Ya Allah, baterai. Jika kau meminta. outcome based education. Iya, betul. Pendekatan pendidikan yang fokus pada hasil akhir. Oh. Yang paling pada hasil akhir. Mm. Is, baterainya selimo. Wih, kamu tuh masuk sini. Coba buka ini. Itu beda sih bahas Coba buka. bahas satu drive. Coba buka yang drive. yang kita Yang bahas. itu. Yang mana? Yang Pakai HP link Pindad, itu. Be. Habis pindah kita lupa kita. Ya Allah, si sempat Jo. Kesenang. Wih, aku tuh tidak mau dibuka. Tadi. Semua kayak Iya. Penuh. Memo. Itu beda sih, kita bahas yang kita buat itu ya, yang aku buat tadi, yang dibuat bersama-sama. 1A. Kan itu kan kita masalah yang kita temuin apa sih tadi? Iya sis. ini ngomong Iya kan? apa? Nah, Kita apa? itu kan masalah yang kita temuin di kelas 4 fase B itu tuh. Siswa kelas 4 itu udah mampu nyebutin jenis perubahan wujud zat kayak mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin. Tapi siswa tuh ngalamin kesulitan dalam menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud zat serta mengaitkannya dengan peristiwa dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi dia cuma bisa jelasin doang Terus jenis-jenis perubahan zat tersebut. Jadi kenapa masalah ini penting untuk kami perbaiki?
Kenapa Kenapa kalau menurut aku karena tuh perubahan wujud zat itu kan merupakan konsep dasar nggak sih dalam IPAS. Nah, yang Ya, berkaitan dia erat dengan fenomena sehari-hari. Jadi kalau siswa tuh hanya menghafal istilahnya itu tuh tanpa memahami proses kan, proses sebab akibatnya. Nah, itu tuh pembelajarannya menjadi dangkal, terus sulit untuk ditransfer ke situasi nyata. Iya sih, soalnya kan ini dasarnya enggak sih kayak orang tuh beli es kan, kayak dia nengok es bae, enggak tahu prosesnya tuh es bisa jadi apa cair membeku gitu, enggak tahu itu tuh dasarnya panas yang ditemuin sehari-hari kan. Nah, uap, jadi kita harus ngajarin dasar-dasar itu. Orang tuh tahu itu tuh membeku, itu tuh menyublin, itu tuh menguap, tapi tidak tahu lebih dalam, cuma tahu jenis-jenis bae. Nah, dari hasil kita observasi itu kita bisa nengok gak sih apa namanya bukti nyata yang nunjukin kalau masalah ini tuh beneran terjadi gak sih? Kayak kita nemu kalau ada siswa yang tertukar antara proses menyublin sama mengkristal, terus pas ditanya siswa gak mampu jelasin perubahan-perubahan wujud zat secara nyata, dan jawaban siswa tuh pas ditanya cenderung menebak berdasarkan istilah yang dijelasin. Kok bisa berubah warna? Iya. Lah, bisa lagi. Kita lagi jelasin nih loh. Oh iya. Jadi pas ditanya tuh siswa tuh kayak nebak-nebak gitu nah dari hafalan istilah yang ada di buku tuh. Bahkan kemarin kan kita bawa kertas itu tidak sih yang gambarnya kalau ini nih menyublin atau itu dari dia nengok proses gambar tuh bingung. Mereka salah nyebut Ya, itu tuh salah, itu kan? tuh apa kan, itu tuh perubahan wujud apa. Nah, banyak yang salah waktu itu di situ. Apalagi yang bagian menyublin sama mengkristal. Iya. Terus tanya, ih yakin dah itu menyublin? Dia kayak ragu-ragu karena dia tuh ngapal yang ada di buku. Padahal udah dikasih contoh kan, itu udah dikasih dikasih contoh contoh. gambar loh itu tuh proses apa, tapi mereka banyak salah. Nah, kami menduga akar masalah ini tuh pertama dari segi materi tuh konsep perubahan wujud zat ini belum dikaitkan dengan konkret. Gurunya tuh belum ngaitin secara konkret dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena kan siswa SD kan nggak bisa Iya. kata kita tadi cuman dibayang-bayangi. Harus Pakai bukti nyata, harus pakai bukti nyata. Mereka harus melihat langsung. Harus yang bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, bisa diraba. Nah, akar masalahnya juga nih dugaan kami nih dari strategi pembelajaran gurunya. Sebab kalau pembelajaran yang kami tengok tuh gurunya tuh masih dominan ceramah. Kan ngajarinnya kan masih dominan ceramah dan membaca buku paket yang tersedia. Terus nggak ada juga kayak media tambahan ya tuh udah nggak ada. cuma ceramah. Iya. Apalagi kan di era digital nih kan mungkin bisa gunain video. Iya sih kan ada AI sekarang lah banyak gitu dah, bisa ditampilin secara langsung, bisa nengok siswa tuh nengok langsung perubahan wujud tuh. Terus dari segi asesmen juga kayaknya gurunya itu lebih menekankan terhadap hafalan siswa dak sih. Jadi dia tuh itu belum nilai pemahaman prosesnya gitu. Nah kayak dia ngapal-ngapal biasa, malah yang kayak dibilang tadi tuh cuman hafalan. Apa yang kata kalau salah tadi? 1B tadi tuh dah sebenarnya tuh ini enggak ini 1B ini bacanya 1B ini sesuai Pilih satu bahasa. ini kita tengok ini sama dengan yang ini 1B sebenarnya. Aku rasa dah 1B nya tuh hilang loh. Masa hilang sampai 1B kita tuh salah. Bukan, yang dikirim ibu tuh emang segitu. Tidak Nui, ini di 1B ini cara kerjanya tengok sama ya kayak yang aku udah baca. Nah, ada ini. Rombongan ini bilangnya tuh di PN 1A
1B, 1C. Sedangkan yang ada di buku tuh 1A, Oh, 1D, tidak, 1E. tidak maksud aku tuh iyo 1B-nya tuh emang itu udah Udah ada. ada. Tapi itu di Cuma sini tuh ibu dibuat tuh nih, dibuat ibu ditulisin. nih, iyo ditulisin tata Kasar. caranya yang Terus ini. kasar satu Iyo ngikut yang sini. iya 1B-nya nih ditulis gitu loh isi yang dari itu tadi. Adalah di sini. Iya itulah maka aku bilang berarti yang ini tadi file yang ini nih. Biar aku baiki Ini gimana? salah. Masalah? Isinya beda nih. Yang ini nih seharusnya 1C. Tengok ya. Alignment deep learning ini dah yang satu seharusnya ini di 1C. Tapi kan 1D-nya yang mana 1D kita? 1D. Enggak ngerti 1D. Oh alah, paham aku, Lip. Ngerti. Ini ini. 1D. Lah kita kan yang disuruh ngisi ini. Iya tadi. Ini yang disuruh ibu ngisi, yang disuruh isi lampiran ini. Iya. Itu 1A tapi yang 1B itu tuh kan yang ini dah yang tadi apa deep learning yang isi hot tuh dah sih, tapi yang ibu tulis di ini nih tata cara itu 1B itu beda. Tengok lah. Kalau yang 1B yang ibu kasih tata caranya tuh itu sama. Tunggu. Satu Beda, aku D bingung deh tadi tuh. observasi. Pas Hanui tadi ngomong dak yang kok beda ya gitu tuh pas aku Oh cek kayaknya salah nih. Ini betul nih Bu nih. Dia hilang nih di sini. iya hilang maksud aku tuh hilang itunya kan 1B, tuh 1B, 1C hilang. langsung ke 1D. Langsung ke 1D. Harusnya kita belum sampai di 1D. Tapi 1D isi ibu nih yang di 1C. Tengok lah. 1D isinya di 1C. 1C tengok yang ini tata caranya. 1B, 1C alignment tujuan Berarti ya? sudahlah tinggal tambahin yang 1B. Iya, yang 1B lagi. Iya. Satu B lagi. Yang 1B itu ialah yang Iya, Yang aku tadi baca kita tadi. ngomongin tadi solusi tadi. Oh, solusi. Aduh, Ya itu yang ini, yang kita baca bersama. Sudah sih, sudah dibuat tapi belum diituin, Be. Nah, ya diskusi hari ini penutupan. Apa sih refleksi? Jadi hal penting yang perlu kita pahami dari hasil apa sih hasil lampiran ya, lampiran yang kita buat ya. Di grup itu. Jadi dari lampiran yang kita buat dulu dah, atau dari desain. Dari lampiran tuh kita yang paling penting itu kami menyadari bahwa pemahaman perubahan wujud zat itu lebih bermakna kalau siswa tuh mengamati peristiwa secara langsung. Tidak dibilang-bilang baik. ya. Terus kalau dari buku di bab 1 itu dari situ tuh kita tuh buku tuh bukan cuma jadi pengantar tapi jadi dasar cara berpikir kita sebagai calon guru SD. Nah, kalau di situ kan OB itu ngajarin kita fokus ke hasil belajar siswa. Kalau Terus deep learning tuh ngajarin kita bikin pembelajaran yang lebih bermakna. Terus ada juga PJBL, itu melatih kita buat jadi guru yang relatif. Diskusi yang terakhir tuh Deep learning sama deep OB learning sama sama PJBL. Sesuai dengan Keseluruhan namanya dari itu tadi, keseluruhan dari kesimpulan yang kita dapat tadi. Oke. Deep learning cocoknya ada sih namanya deep soalnya kan kayak mendalam gitu, tidak bermakna. Iya emang dia deep gitu. Jadi emang kayak harus sesuai nama deep learning. Bermakna. Jadi itulah sekian dari diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih Jika kalau ada salah kata kata atau kami kurang pemahaman dalam diskusi ini. ya, mohon arahan dan petunjuknya Ya. lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.